Haleluya. Yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Saya baca. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, siang ini saya bicara tentang kelahiran kembali. Suatu hari Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus adalah seorang profesor, seorang guru Alkitab. Jadi Nikodemus mengerti sekali prinsip-prinsip keselamatan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi pada waktu itu Nikodemus ketika mendengar Yesus, keselamatan yang Yesus beritakan itu berbeda dengan keselamatan yang dia yakini. Itu sebabnya Nikodemus datang kepada Yesus dan bertanya, "Bagaimana saya bisa diselamatkan?" Dan Yesus menjawab dengan ayat ini, "Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka melihat kerajaan sorga pun tidak." Lalu Nikodemus bingung, apakah saya harus masuk kembali ke rahim ibu untuk dilahirkan kembali? Apa arti kelahiran kembali, saudara? Saya baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kelahiran kembali adalah perubahan yang terjadi di dalam oleh kuasa Roh Kudus. Oke? Kekristenan adalah perubahan. Pertama, ketika saudara terima Yesus, saudara bertobat. Pertobatan adalah keputusan kita untuk meninggalkan prinsip hidup yang lama. Kelahiran kembali adalah perbuatan Roh Kudus yang terjadi di dalam diri kita. Sekali lagi, pertobatan adalah keputusan kita untuk meninggalkan prinsip hidup yang lama. Sama seperti Nikodemus, dia punya prinsip keselamatan sendiri. Saudara mungkin dulu juga begitu, punya prinsip keselamatan sendiri. Tetapi ketika saudara mengenal Yesus, prinsip keselamatan yang saudara pahami selama ini, prinsip cara mencari kekayaan, prinsip hidup damai, itu saudara tinggalkan. Nah, itu pertobatan. Lalu saudara menerima Yesus. Saudara menerima prinsip keselamatan yang baru, prinsip berkat yang baru, prinsip hidup damai yang baru, prinsip cara berdagang yang baru. Nah, itu sebuah keputusan. Sedangkan lahir baru adalah perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus yang terjadi di dalam diri kita. Jadi pertobatan dengan kelahiran kembali itu bisa terjadi bersamaan. Pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Artinya pembaharuan pikiran, perubahan pikiran. Sedangkan kelahiran baru adalah perubahan hati. Saudara kalau nonton film The Passion of Christ, sutradaranya adalah Mel Gibson. Seorang sutradara yang handal. Dan yang menarik, saudara, pemeran Algojo yang mencambuk Yesus, kalau saudara lihat The Passion of Christ, Yesus diikat di satu tonggak, lalu Algojo mencambuk Yesus. Si Algojo yang mencambuk Yesus dalam film itu bukan seorang Kristen. Ketika film itu selesai, orang ini mengambil keputusan terima Yesus. Dan Roh Kudus bekerja. Ketika dia mengambil keputusan terima Yesus, berarti dia harus meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan yang lama.
Dia punya prinsip keselamatan sendiri, karena dia punya agama sendiri. Tetapi ketika dia terima Yesus, maka dia tinggalkan prinsip keselamatan yang lama, dia terima prinsip keselamatan yang baru, yaitu prinsip yang dia terima dari Yesus. Itulah pertobatan. Nah, ketika dia bertobat, maka hatinya berubah. Roh Kudus mengubah hatinya. Roh Kudus mengubah hidupnya. Pertobatan adalah keputusan kita untuk terima Yesus. Menerima prinsip-prinsip Yesus. Kelahiran baru adalah perbuatan Roh Kudus yang bekerja dari dalam. Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita? Pembaharuan. Saudara sadar atau tidak, Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Sampai kapan? Sampai kita mencapai kesempurnaan. Kapan kita sempurna? Nanti ketika saudara dipanggil ke sorga, maka saudara akan sadar, saya sudah sempurna. Nah, kapan kesempurnaan itu, proses kesempurnaan itu terjadi? Di sini sekarang. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus yang sedang menyempurnakan hidup saudara. Rasul Paulus katakan, sekalipun manusia batinia kami semakin merosot, tetapi sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami semakin dibaharui. Dulu saya ingat, ayah saya punya inkubator untuk telur. Jadi telur tidak perlu pakai ayam, tapi pakai inkubator untuk menetas. 21 hari. Jadi hari ke-21 biasanya telur itu menetas. Nah, selama 20 hari saya perhatikan tidak ada perubahan. Dari ke hari telur itu sama. Kulit telur hampir tidak berubah, misalnya kulit telur itu coklat, jadi putih, tidak. Sama saja. Sampai hari ke-20, kulit telur itu tidak berubah. Tidak ada perubahan. Tetapi saya tidak tahu, ternyata di dalam telur terjadi perubahan. Jadi setiap hari di balik cangkang telur itu ada perubahan. Pas hari ke-21, saya bangun pagi, saya keluar, sudah ada anak-anak ayam. Saudara sadar atau tidak, di dalam diri saudara, Roh Kudus bekerja. Membaharui saudara. Katakan amin. Saudara sadar atau tidak, Roh Kudus bekerja menyempurnakan hidup kita. Ketika kita sampai sorga, kita bukan orang yang tidak siap untuk menerima kekuasaan. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, engkau akan kuberikan kuasa, engkau akan kuberikan mahkota, engkau akan kuberikan kemuliaan. Memberikan tahta kepada kita orang yang tidak sempurna, apakah mungkin? Itu sebabnya ketika saudara bertobat, maka saudara sadar atau tidak, Roh Kudus mulai melakukan pekerjaannya. Orang yang dilahirkan kembali, mengalami kelahiran kembali, Yesus menjadi obsesi hidup. Yesus menjadi tujuan hidup. Yesus menjadi akhir dari perjalanan hidup. Yesus adalah raja dan kita akan menjadi raja. Yesus adalah penguasa dan kita akan menjadi penguasa. Yesus adalah Allah yang mulia, kita akan mendapatkan kemuliaannya. Apa mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan Yesus? Tidak mungkin. Tapi bukan urusan kita, urusan Roh Kudus yang mengubah kita menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Saudara tidak perlu pusing bagaimana saya bisa berubah menjadi seperti Yesus. Bagaimana saya bisa berubah menjadi mulia seperti Yesus. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah saya harus seperti Yesus. Saya harus mengimani Yesus. Saya harus mengimani kuasa Yesus. Juga terjadi dalam hidup saya. Realisasinya Roh Kudus yang akan menyatakannya di dalam diri saudara.